Bagi Aldeguer, berada satu garasi dengan Marquez bukan ancaman, melainkan kesempatan emas untuk tumbuh cepat. Bursa transfer MotoGP tahun 2027 belum resmi dibuka. Namun, perang sudah dimulai. Dan kali ini, pusat konflik ada di satu tempat, garasi Ducati. Sebuah pernyataan tersirat dari pembalap muda Gresini Racing, Fermín Aldeguer, seolah menjadi alarm keras bagi Francesco Pecco Bagnaia. Tanpa menyebut nama secara langsung, Aldeguer mengirim sinyal jelas. Ia siap merebut kursi pembalap pabrikan Ducati. Yang membuat situasi semakin panas, kursi itu bukan sembarang kursi. Itu adalah kursi rekan setim Marc Marquez. MotoGP 2027 bukan sekedar pergantian kontrak. Ini adalah pertarungan reputasi, hasil, dan masa depan. Nama besar Pecco Bagnaia kini tak lagi setangguh dulu. Di musim terakhir, performanya justru menjadi sorotan. Hanya 2 kemenangan balapan utama, sering kesulitan menembus podium, dan akhirnya hanya finish di peringkat kelima klasemen akhir. Untuk pembalap pabrikan Ducati, angka ini jelas tidak ideal. Di saat Ducati dikenal sebagai motor paling kompetitif di grid, hasil Pecco justru terlihat kurang meyakinkan. Dan di MotoGP, satu hal selalu berlaku, hasil buruk membuka pintu spekulasi. Jika Pecco goyah, Marc Marquez justru tampil seperti monster. Juara dunia 7 kali asal Spanyol itu benar-benar mendominasi. 11 kemenangan Grand Prix dan gelar juara dunia diamankan 4 seri sebelum musim berakhir. Di dalam satu garasi, terjadi kontras yang sangat mencolok. Satu pembalap kesulitan podium, satu pembalap nyaris tak tersentuh. Dan Ducati tentu melihat ini dengan sangat serius. MotoGP bukan soal nama besar, ini soal siapa yang memberi hasil terbaik. Situasi Pecco semakin rumit karena satu fakta penting. Kontraknya berakhir pada akhir 2026. Artinya, MotoGP 2027 akan menjadi musim di mana banyak kursi kosong, banyak pembalap top tersedia, banyak keputusan besar harus diambil. Nama-nama seperti Fabio Quartararo, Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Fermín Aldeguer mulai masuk radar sebagai opsi pengganti. Dan dari semua nama itu, satu sosok disebut paling berbahaya. Fermín Aldeguer bukan sekadar pembalap muda penuh potensi. Ia datang membawa data dan hasil nyata. Musim MotoGP 2025 adalah musim debutnya. Namun ia langsung mencuri perhatian. Finish peringkat 8 klasemen akhir, mengoleksi 214 poin, menyabat gelar Rookie of the Year. Untuk pembalap berusia 20 tahun, ini pencapaian luar biasa. Yang lebih penting lagi, Aldeguer sudah terikat kontrak langsung dengan Ducati. Ini membuat posisinya jauh lebih kuat dibanding kandidat lain. Menariknya, ambisi Aldeguer bukan sekedar narik ke tim pabrikan. Ia punya satu alasan besar, Marc Marquez. Dalam wawancara, Aldeguer berkata, memiliki Marc Marquez adalah masalah besar. Namun kalimat itu bukan keluhan. Ia justru melanjutkan, kami semua ingin punya masalah seperti itu. Bagi Aldeguer, berada satu garasi dengan Marquez bukan ancaman, melainkan kesempatan emas untuk tumbuh cepat. Dan inilah yang membuat Ducati semakin tertarik. Kini tekanan sepenuhnya ada di Pecco Bagnaia. Di satu sisi, status juara dunia masih melekat.
Pengalaman dan chemistry dengan Ducati sudah teruji. Namun di sisi lain, hasil terbaru menurun, usia bertambah. Pembalap muda datang dengan lapar dan agresif. MotoGP adalah dunia tanpa zona aman. Satu musim buruk bisa menghapus segalanya. Jika performa Pecco tak segera naik, bukan tidak mungkin Ducati memilih masa depan daripada masa lalu. MotoGP 2027 berpotensi menjadi tahun paling kejam bagi Ducati. Marc Marquez menjadi magnet utama, Fermin Aldeguer datang sebagai penantang serius, dan Pecco Bagnaia berada di titik paling rawan dalam karirnya. Ini bukan sekedar bursa transfer, ini adalah pertarungan generasi. Siapa yang bertahan, siapa yang tersingkir, dan siapa yang akan menjadi tandem Marc Marquez? Jawabannya akan ditentukan bukan oleh nama, melainkan oleh hasil di lintasan. MotoGP belum mulai, tapi perang sudah berkobar. Jika kamu suka berita ini, jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya.